Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto yang sebelumnya sempat kemarin kita bahas ya. Jadi ini kita back to back upload. Saya akan membahas sebenarnya market crypto ini bagaimana, karena ini memang masih sesuai dengan analisa kita di video sebelumnya gitu ya, dimana kita melihat bahwa Bitcoin akan ada sedikit koreksi dan memang kita lihat Bitcoin juga mengalami koreksi. Nah, nextnya bagaimana cara kita memanfaatkan konsolidasi period dari Bitcoin juga dan market crypto in general gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini update, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Bisa join juga channel Telegram, ada di kolom deskripsi bawah kalau teman-teman mau join ya, free. Saya juga sometimes share info-info juga, mungkin trade, setup dan lain-lainnya. Nah, kita masuk dulu ya. Untuk Bitcoin sekarang berada di kisaran harga 30.300. Technically ini mengalami penurunan. Kita lihat dalam 24 jam terakhir ini dia hanya naik sekitar 0,0%. Jadi bisa dibilang sideways ya. Altcoin sedikit mengalami penurunan juga. Di sini kita lihat Ethereum di 0,14%. Kalau kita lihat secara time frame kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, beberapa altcoin ada naik seperti Wrap Bitcoin, Compound, Kava, BNB, PancakeSwap, Matic gitu ya, tapi belum benar-benar ada kenaikan yang signifikan sekali bahkan selama beberapa minggu terakhir ya. Lalu kita lihat di sini Bond udah mulai mengalami penurunan, CFX, Avalanche, Synthetix, Phantom ya, ini sempat kita bahas kemarin. Avalanche saya masih lihat ini menarik gitu ya, kita kemarin beli pada saat breakout. Kalau nggak breakout kita nggak beli, dan memang dia nggak breakout. Nanti saya akan review trade-nya juga di video ini ya. Ada ApeCoin, Solana sedikit mengalami pullback, dan pullback ini menarik karena bisa kita chip in gitu ya, atau mulai cicil sementara waktu untuk ya swing trade dan lain-lainnya. Untuk Fear and Greed Index kita berada di level 56. Jadi technically kita masih grid gitu ya, kita masih di grid lah gitu ya, walaupun sedikit di tengah-tengah sebenarnya. Nah, kita masuk dulu gitu ya ke beberapa update. Oke, nah di sini BNB ya, apa yang terjadi dengan BNB? Tadi kita lihat BNB mengalami kenaikan. Interesting price action here. Spot market is selling ya, perpetual market is buying ya. Jadi biasanya kita mau kenaikan suatu token itu dari spot marketnya, tapi di sini kita lihat spot marketnya selling, perpetual marketnya buying. Perpetual itu lebih ke arah futures kalau teman-teman trading futures. Lalu open interestnya mengalami kenaikan. Bisa jadi karena salah satunya adalah Binance kan baru kasih launchpad yang terbarunya mereka baru beberapa jam yang lalu. Jadi mungkin ini akan ada sedikit kenaikan gitu ya. Tapi ini yang kita nggak mau lihat sebenarnya ya. Berarti artinya apakah long BNB di saat ini? Sebenarnya enggak juga gitu ya. Seems like someone wants to sell spot and data neutral using perps to bid. Jadi ya menurut saya sebenarnya technically ini lebih ke arah untuk permainan whale aja sih, permainan paus besar gitu ya. Nah, di minggu ini all eyes masih di dalam tanggal 12 Juli yang sempat saya bahas di video sebelumnya, yaitu adalah inflasi ya. Technically inflasi di bulan Juni ya. Jadi inflasinya di bulan Juni, laporannya di bulan Juli gitu ya, di bulan ini. Nah, inflasi di bulan Juni kalau kita lihat dari beberapa di sini kita lihat ya, beberapa institusi lah, ada dari University of Michigan, ada Fed Nowcast, ada USPP, ada Cleveland Federal Inflation Expectation dan lain-lainnya gitu ya. Mereka berkata bahwa inflasi ini makin lama makin menurun. Dan ini kita mau sebenarnya ya. Kalau inflasi makin menurun ya, untuk saat ini sebenarnya ini menurunkan chance atau menurunkan probabilitas untuk Fed menaikkan suku bunganya lagi. Dan itu yang kita mau. Dengan seperti itu harusnya tone FOMC kemudian akan menjadi lebih bullish lagi, karena habis Juli kan September berikutnya FOMC meeting berikutnya. Dan karena hal itu terjadi, mungkin kalau memang inflasi benar-benar turun, ini menjadi positif katalis untuk market crypto mengalami kenaikan. Technically, ini kalau dalam makronya benar-benar play out gitu ya. Jadi kalau kita tanya kemarin, apa yang kita butuhkan katalis menjadi untuk membuat market crypto positif, ya salah satunya adalah kalau CPI-nya sesuai dengan ekspektasi, ya, dimana mungkin akan sedikit mengalami penurunan, mungkin ke area 3,2% untuk headline-nya. Nanti ini kita bahas mungkin setelah results-nya keluar. Tapi ini kita harapkan. Ini belum, biasanya akan ada bank-bank besar yang juga kasih mereka punya expectation tapi belum keluar ya, karena mungkin besok baru keluar. Next up, oke, ini dari Mouse Ducher ya, tapi ini kita butuhkan sebenarnya ya. Dia bahas bahwa osmosis, sui, aptos, tone, optimism,
and Aztec protocol have grown year on year. Ini secara jumlah developers ya di sini. Total monthly developers, saya zoom dikit ya biar teman-teman lihat ya. Total monthly developers ya, dan full time monthly developers ya. Ini yang kita butuhkan. Kita kalau tanya chain apa yang atau altcoin apa yang positif. Ya salah satunya indikator yang kita bisa lihat adalah bukan jumlah developer tapi adalah grow dari developer. Apakah makin banyak developer yang datang atau makin sedikit. Kalau mereka makin lama makin banyak, artinya interestnya naik gitu. Dan ini sebenarnya indikatornya sangat penting kalau kita masuk ke dalam bull market. Biasanya ini akan menjadi indikator positif. Kalau kita dari Osmosis sendiri plus 56%, ini juga lumayan besar. Ini menarik sih gitu ya. Lalu Sui naik 150%, tapi Sui ini kan bisa dibilang protokol baru. Jadi kita harus lihat secara berapa lama juga mereka sudah berada di dalam market kripto ini ya. Sui kan baru di blockchain, jadi mungkin memang normal kalau dia mengalami kenaikan yang signifikan. Aptos juga masih baru, ada Toncoin, Optimism menarik plus 27%, Aztec Protocol plus 267%. Jadi ini kita mau lihat. Yang kita nggak mau lihat adalah kalau misalnya turunnya drastis, penurunan developernya drastis. Nah itu udah bisa dibilang hati-hati gitu. Di sini yang turun kita lihat ya, Chia, ada Mina Protocol, ada ZK Sync gitu ya. Satu lagi ada Chainlink ya mengalami penurunan, tapi Chainlink ini penurunannya hanya 5%. Jadi nggak signifikan gitu ya. Dan Chainlink kan udah big caps altcoin seperti itu. Next up, nah ini tadi sempat saya share juga di Telegram. Ini Plan B. Kalau teman-teman tahu Plan B ini salah satu yang cukup hype juga waktu tahun 2021 atau 2022, di mana dia memprediksi harga-harga market crypto setiap bulannya gitu ya, dan hampir benar semua lah technically. Dan kita sempat miss di awal bulan Juni. Dia ada bahas bahwa prediksi dia bulan Juni, kembali lagi ini NFA, artinya non financial advice, dan memang semua video ini juga tetap disclaimer on and do your own research. Saya hanya membahas mungkin opini pribadi, opini orang lain juga, dan analisa juga. Jadi tetap kembali keputusan di tangan teman-teman gitu ya. Nah di sini dia bahas bahwa close price dia untuk bulan Juni adalah 30.000 targetnya. Kalau kita lihat Bitcoin bulan Juni, mana ya? Ini bulan Juni, Bitcoin closingnya teman-teman lihat di sini. C ini adalah closing ya. Mungkin kecil ya, tapi di sini ada 3472. Jadi not far off, nggak terlalu berbeda jauh. Lalu di bulan Juli dia bilang 31.800. Dan possible sekali sih menurut saya. Kalau sekarang 30.000, let's say Bitcoin turun dulu gitu ya, turun terus naik lagi ke 31.800, ini bisa. Ini naik 5%. Tapi yang menarik cuma satu sih kalau menurut saya. Apa itu? Kalau dia Bitcoin closing di area level 31.800, artinya apa? Artinya Bitcoin makes new high. Karena kalau kita, ini saya nggak bisa close ini ya, tapi kalau teman-teman lihat, nah ini lihat high Bitcoin saat ini berada di kisaran 31.481, 31.500 dah gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ke level 31.800 closingnya, artinya Bitcoin membuat high baru ya. Berarti bukannya dia mengalami reversal, tapi mungkin dia membuat new high, sehingga ini menjadi positif juga sih gitu ya. Secara short term, secara monthly-nya berarti ya kita bikin high baru juga positif gitu. Lalu kita lihat juga di sini. Ini adalah high growth of Bitcoin in fund holdings. Ini adalah Bitcoin in fund holdings. Jadi berapa banyak Bitcoin sih di dalam holdings besar ya. Khususnya setelah BlackRock applied untuk spot Bitcoin ETF. BlackRock kan salah satu aset management paling besar di dunia. Nah ini teman-teman bisa lihat Bitcoin Health ini warna hijau, mengalami penurunan gitu ya. Ini secara short term sih, dari April sampai Juli. Tapi pada saat BlackRock announce di kisaran bulan Juni gitu ya, apa yang terjadi? Holdingsnya naik ya. Banyak institusi funds mulai holding Bitcoin gitu. Ini yang biru ini adalah harga Bitcoinnya, seperti itu. Nah kita masuk analisa teknikal, review analisa kita kemarin. Tapi kembali lagi, ini analisa saya, bukan analisa teman-teman gitu ya. Jadi tetap disclaimer on and do your own research juga gitu ya. Overall masih play out sekali ya. Kita bahas untuk kalau misalnya dia hold, tapi memang kita sempat ada bilang quite pessimistic, kita maunya dia double tap gitu ya.
jadi hit ke area bawah lagi. Ini saya coba clear dulu beberapa biar teman-teman bisa lebih jelas. Sorry, bentar ya. Nah kan ini skenario yang kita lihat ya. Kita sempat kemarin bilang potensi dia mengalami double tap di area ini, demand zone dia 29 ribuan. Dan memang ini kita technically udah hit sih gitu ya. Nah, satu hal yang harus diperhatikan, banyak orang yang masih belum terlalu bullish karena memang kalau kita lihat secara price actionnya ini masih di bawah exponential moving average 20 dan 50-nya. Istilahnya kayak gini, masih ke pressure gitu ya. Namun satu hal yang kita bisa bahas lagi, banyak orang yang calling bahwa Bitcoin bisa mungkin tap ke bawah sini, ke area bawah ini. Yes, possible, tapi terlalu banyak orang yang bisa bilang too bearish juga lah gitu ya. Ke area ini, istilahnya mereka mau Bitcoin turun dulu ke sini baru mengalami kenaikan. Yes, possible. Tapi kalau lihat dari analisa ini, saya sebenarnya udah cukup positif gitu ya. Kalau misalnya dia udah hit di daerah ini gitu ya, artinya mungkin akan ada sedikit correction gitu ya. Tapi correction ini lebih ke arah untuk konfirmasi kalau misalnya kita untuk breakout dulu. Jadi yang kita lihat adalah untuk besok adalah lebih fokus ke area exponential moving average 50 dan 20-nya. Apakah ini bisa di breakout atau enggak sih gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka bisa breakout, ini akan menjadi katalis positif. Karena target kita sebenarnya bukan di daerah ini. Mungkin kita beli di daerah ini, tapi target kita adalah untuk ya mungkin up 38 atau mungkin 31 ribuan gitu ya. Ini target kita untuk Bitcoin setelah dia breakout dari konsolidasinya dia selama beberapa hari terakhir. Itu yang kita lihat gitu ya, karena ini udah di tap juga seperti itu. Itu untuk Bitcoin. Avalanche, kemarin kita bahas Avalanche dan saya memang suka setupnya juga. One day, oke, kita ke 1 hari. Nah ini kemarin kita sempat bahas ya, Avalanche bagus, breakout, volumenya juga naik gitu ya. Tapi satu hal yang sangat disayangkan adalah hari ini kan Bitcoin mengalami penurunan juga. Makanya kita bisa lihat secara closing pun ya, di sini teman-teman bisa lihat ini ada rejection besar. Ya, artinya dia mungkin belum ready untuk breakout sih. Itu satu hal yang kita bisa perhatikan. Ya, tapi tetap walaupun dia ada rejection di sini, bukan berarti dia nggak bisa breakout dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Karena dari segi volume pun kalau kita lihat ini increasing sih. Ini kan turun ya, tapi ini makin lama makin naik nih secara volume ya. Bahkan kemarin sempat up seperti itu. Jadi ini good sign. Orang-orang udah mulai lirik. Dan biasanya akan ada rotasi. Rotasinya mungkin biasanya itu mulai dari Solana ya. Solana kita lihat mengalami kenaikan besar gitu ya. Orang-orang mungkin sudah take profit di sini. Lalu duit yang mereka sudah take profit taruh mana? Biasanya masukin ke koin kripto lain yang hampir sama, yang hampir mirip-mirip, yaitu adalah Avalanche ya. Jadi ini lebih ke rotasi funds aja sih gitu ya. Nah, masuk ke sini kalau misalnya FX bisa breakout, ini menarik juga gitu. Mungkin kalau teman-teman mau melihat FX, ya saya rasa sebenarnya di sini kan dia udah bisa dikatakan, saya close volumenya dulu di sini. Kita ketahui 4 jam aja, jadi lebih enak. Nah, kalau kita lihat dari sini, sebenarnya udah cukup oke sih. Kalau kita lihat ya, ini dia sekarang ranging di area exponential moving average 50, exponential moving average 20 seperti ini, gitu ya. Di bawah level 0,618. Jadi ini konsolidasinya cukup bagus, gitu. Jadi bisa aja dari sini dia mulai up lagi ke atas. Tapi kalau mau lebih aman, mungkin target saya di kisaran area di sini, exponential moving average 20 di bawah sini, atau bahkan di area ini, kisaran area ini gitu. Tapi ya belum tentu dia hit ke bawah lagi sih. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Karena di sini kita lihat dia harus turun sekitar 2,4%-an lagi. Kecuali Bitcoin mungkin akan ada another tap, triple tap seperti di area Bitcoin, mungkin possible. Tapi kalau enggak, ya kemungkinan bisa langsung naik aja dari posisi saat ini. Gitu. Jadi ini yang kita analisa. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya teman-teman. Next up, Bitcoin dominance. Saya mau review juga. Nah, Bitcoin dominance sebenarnya nggak gitu bagus untuk altcoin karena kita lihat di sini terus naik dan trennya tuh masih mengalami kenaikan. Tapi saya lihat adalah di area level 53% yang sempat kita mention juga, mungkin possible ini terjadi gitu ya. Bahkan mungkin testing dulu ke area ini, barulah saatnya altcoin mulai ada kenaikan. Sebelum itu mungkin nggak akan terjadi. Jadi ini kita bisa lihat dari Bitcoin dominance. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Bisa join juga grup Telegram. And thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye bye.